Sebenarnya, apa itu partikel penegas dan bagaimana penggunaannya secara baik dan benar menurut kaedah ejaan bahasa Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut ini. Cuplikan tadi adalah video kedua yang terpilih untuk dipublikasikan. Video ini hasil dari kreativitas mahasiswa Teknik Telekomunikasi, Fitri Latifa. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi pada ejaan bahasa Indonesia mengenai partikel penegas. Sebenarnya, apa itu partikel penegas dan bagaimana penggunaannya secara baik dan benar menurut kaedah ejaan bahasa Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut ini. Partikel dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Maksudnya, arti sebuah partikel ditentukan dengan kaitannya pada kata lain dalam sebuah frasa atau kalimat dan tidak bisa berdiri sendiri. Partikel atau yang sering juga diistilahkan sebagai kata tugas dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama preposisi atau kata depan, yang kedua konjungsi atau kata sambung, yang ketiga interjeksi atau kata seru, yang keempat artikel atau kata sandang, dan yang terakhir adalah penegas. Terkhusus untuk partikel penegas, bahasa Indonesia secara resmi hanya mengenal 4 partikel penegas. Yang pertama kah, yang kedua lah, yang ketiga tah, dan yang keempat pun. Untuk mengetahui fungsi masing-masingnya, mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, partikel kah. Partikel kah yang dipakai dalam kalimat interrogatif dan berfungsi menegaskan, ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel lah. Partikel lah yang dipakai dalam kalimat imperatif dan deklaratif, harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel tah. Partikel tah dipakai dalam kalimat interrogatif. Hanya saja, partikel ini bersifat retoris, di mana si penanya tidak berharap mendapat jawaban dan seolah hanya bertanya pada diri sendiri. Selain itu, partikel tah memang hampir tidak pernah digunakan lagi karena banyak digunakan dalam sastra lama. Yang terakhir, partikel pun. Partikel pun dipakai dalam kalimat deklaratif dan harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Tetapi, partikel pun yang dipakai dalam unsur kata penghubung ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 11 kata dengan partikel pun yang harus ditulis serangkai yaitu: yang pertama adapun, kedua ataupun, ketiga kalaupun, keempat kendatipun, kelima sekalipun, keenam sungguh pun, ketujuh bagaimanapun, kedelapan biarpun, kesembilan maupun, kesepuluh meskipun, dan yang terakhir walaupun. Begitulah pemaparan materi ejaan bahasa Indonesia mengenai partikel penegas. Terima kasih telah menonton video materi ini.